sudah diberikan nih sama Pak Mansur untuk bisa tampil di acara Zoom kita malam hari ini. Ya, dan bagi teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, nanti akan dibantu jawab oleh Pak Mansur. Sebagai pembukaan ya teman-teman, Pak Mansur ini adalah salah seorang dari tim winners juga sebenarnya ya, dan juga sudah mencapai periode yang lalu ini posisinya sudah sampai ke Shogun. Berlatar belakang dari seorang karyawan, mantan karyawan di Carrefour, Giant gitu ya, dari posisi manajer. Kok bisa nih Pak Mansur bisa nyemplung ke bisnis AFC ini dan akhirnya sukses. Nah, mungkin teman-teman semua juga kepingin tahu kan rahasianya apa, kiat-kiatnya apa. Karena saya sendiri pun juga malam hari ini pasti kepo ya. Kita kepingin tahu bagaimana sih seorang Pak Mansur ini bisa memaintain begitu banyak member dan semuanya militan semua di bisnis AFC. Nah, mungkin Pak Mansur bisa mulai menjelaskan kepada kita semua. Awal mula mungkin perkenalan dulu dan kemudian why Pak AFC. Monggo, silakan. Halo, oke, makasih. Halo semua, malam semua. Yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semua teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, ketemu di grup ini. Upline saya yang hebat ya, Pak Busido, ada Pak Eka, ada Bu Silvi juga, itu saya lihat itu. Ya, terima kasih udah jablosin saya ke AFC ya. Walaupun kami di bisnis lama, ya mungkin saya paling kenceng dibandingkan mereka ya. Karena saya 1 tahun terima 2 expander, yang lain baru 1 expander. Kalau aku paling cepat. Cuma beruntung banget kalau saya bilang ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Seandainya saya nggak sakit, mungkin saya nggak gabung di AFC. Karena saya di bisnis lama, ya masih pasti income lah kalau saya bilang. Karena masih sebulan saya masih terima 20 jutaan sebulan. Jadi kalau ada beberapa multi level datang ke rumah, saya bilang kalau kamu datang ke tempat saya, ya jangan ketika bisnis saya masih besar. Pasti saya nggak gabung. Kalau mau datang ke tempat saya dan saya mau gabung di bisnis kamu, nanti setelah bisnis saya jatuh. Nah, tapi kan dia nggak tahu kapan. Nah, beda AFC dipertemukan dengan lewat penyakit. Ya, jadi teman-teman di bisnis lama itu tahu banget penyakit saya, yaitu mah akut, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah, lewat situ ternyata cari-cari obat nggak ketemu-ketemu, ternyata lewat AFC, saya coba dalam waktu 1 minggu, obat-obatan saya lepas, membaik saya punya mah akut, kolesterol membaik, asam urat membaik. Jadi dari situ awalnya saya ketemu AFC ya. Jadi kalau bilang rezeki sih rezeki banget ya, karena seandainya saya nggak sakit mungkin saya nggak gabung. Oke, saya Mansur, kelahiran 8 Mei 1976 ya. Jadi kalau 76 masih umur sekitar 36 tahun ya. Jadi masih muda banget ya, kelahiran 76 36 tahun ya, 10 tahun yang lalu masuknya. Ya. Jadi saya anak pertama dari 7 bersaudara, 3 anak, istri baru 1. Ya, jadi ya jadi dari banyak kerja, semenjak selesai kuliah langsung terima di Hero 4 tahun di sana, langsung ke Giant 6 tahun, langsung di Carrefour 6 tahun, langsung jadi kepala cabang di perusahaan elektronik juga, itu hampir 6 bulan. Ya, kenapa saya pindah-pindah? Karena saya orangnya petualang, nggak cepat puas dengan satu perusahaan. Jadi dan saya orangnya nekat luar biasa. Walaupun sudah dapat jabatan bagus, selalu saya resign demi sebuah bisnis. Tapi yang membuat saya resign itu karena dan memang selalu saya setiap LOP ya, selalu saya sondi-sondi kepada teman-teman bahwa kalau sukses bisa diraih dalam waktu 1 tahun, buat apa kerja keras 5 tahun, 10 tahun. Itulah selalu saya pakai. Yang kedua, saya lihat teman-teman saya begitu pensiun di Giant, begitu pensiun di Hero, di Carrefour, ternyata jualan lagi. Ternyata bisnis lagi. Nah, kenapa tidak mulai dari sekarang? Begitu saya usia 30 tahun, masih kuat, masih sehat, masih segar, masih ganteng, ya kenapa nggak mulai resign dari sekarang? Ya, dan saya mulai resign, awalnya itu tahun 2010 mulai resign, gara-gara kenal multi level. Nah, disitulah saya mulai kenal multi level setelah 14 tahun kerja. Disitulah saya lihat, oh ternyata di dunia ini ada bisnis yang keren. Dengan modal kecil, tapi bisa menghasilkan besar. Dengan modal kecil, tanpa karyawan, tanpa gudang, tanpa
harus pengalaman itu bisa menghasilkan ratusan juta, ya itulah multi level. Makanya ketika saya kenal dengan multi level ini, walaupun saya sudah diangkat sebagai wakil manajer di Giant, saya malah resign. Jadi teman-teman pada kaget, tuh kok mau apa? Kok Pak Mansur mau sih 12 tahun loh kerja untuk mencapai level manajer, begitu dapat level manajer malah resign. Saya bilang enggak, saya melihat di multi level ini bisnis yang sangat cepat. Yang kedua, saya nggak mau di usia tua saya mau kerja lagi, nggak mau. Saya nggak mau seperti teman-teman yang lain ketika sudah pensiun, bingung mau ngapain, ternyata baru bisnis. Saya nggak mau seperti om saya kepala dinas. Begitu pensiun, ternyata sekarang jual air galon. Saya nggak mau. Saya pengen di usia muda saya ini, saya capai semua impian saya kerja keras, begitu nanti di usia tua, saya udah bisa pensiun dini. Ya, tapi kalau nggak punya modal, nggak bisa. Makanya modal yang paling cepat, paling kecil, tapi hasilnya besar itu adalah multi level. Ya, dan alhamdulillah di multi level pertama itu saya menjadi OKB ya dalam waktu di tahun 2010 itu saya udah penghasilan sekitar 15 jutaan sebulan, kadang 20 jutaan sebulan, padahal gaji saya itu hari sudah sekitar 6 jutaan ya tahun 2010 ya, di mana hotel masih murah, pesawat masih murah. Saya sudah penghasilan sekitar 15 jutaan per bulan ya, udah mulai resign. Ya lumayan jadi OKB selama 2 tahun ya. Coba saya nggak pintar kelola uang, bangkrut perusahaannya berhenti, saya nggak punya kerjaan, melamar lagi, diterima di Carrefour sebagai seorang branch manajernya, seorang wakil manajernya di sana, pegang freshnya, pegang 5 toko, tapi baru setahun ada teman yang kenali multi level, saya resign lagi. Ya, padahal saya adalah calon manajer untuk Makassar. Cuma saya lihat ada yang besar di multi level, saya resign lagi gara-gara multi level. Walaupun keluarga pada negur ya, Pak kok keluar lagi? Ini kan sudah jabatannya bagus, calon manajer lagi. Saya bilang enggak, saya lihat sesuatu yang besar di multi level. Akhirnya resign. Ternyata multi levelnya 1 tahun saja bertahan gara-gara GM-nya yang larikan uang. Hanya saya nggak punya kerjaan, beberapa bulan nggak punya kerjaan, saya melamar lagi, dan alhamdulillah diterima sebagai kepala cabang di perusahaan elektronik, pegang Indonesia Timur, tapi ternyata baru 4 bulan ketemu lagi multi level. Ya, jadi kebetulan Dr. Dia dari Surabaya perkenalkan produk namanya Biospray ya, 2016 kalau nggak salah. 2013 ya perkenalkan ke saya Biospray itu, saya jalankan dan alhamdulillah dalam waktu singkat itu bisa berpenghasilan 40 jutaan per bulan, dan bisa merasakan bonus itu dalam waktu 3 tahun itu saya bisa menghasilkan 1 miliar lebih. Disitulah awalnya saya nggak pernah lagi melamar, begitu bisnis sudah mulai turun, cari lagi multi level, begitu mulai turun lagi cari lagi multi level, begitu seterusnya. Jadi selalu saya mencoba, tapi ada yang keren di AFC ya. Karenanya AFC adalah satu-satunya perusahaan multi level yang perusahaannya adalah farmasi terbesar tertua di Jepang, satu-satunya multi level yang punya uji klinisnya, yang punya paten fungsinya, terdaftar di MIMS-nya, dokter ada ribuan bergabung, apalagi ya, kita ada EFSA-nya, kita ada bronze quality-nya, kita ada murninya, aduh keren bener AFC. Ya, keren bener AFC, dan saya jalankan alhamdulillah ini dalam waktu saya gabung Mei 2019 ya, tanggal 25 Mei 2019, itu hari ketemu Pak Eka sama Pak Hendro di Makassar, saya gabung, dan langsung saya jalan, kalau hitung-hitung bonus sih, hampir 4,5 miliar dalam waktu 2 tahun. Jadi itu cerita singkat ya. Silakan, ada pertanyaan. Jadi AFC ini MLM ke berapa ya Pak? MLM bapaknya Bapak, ketiga, keempat? DBS, baru Biospray, Flexi, Milagros, Minicon, ke-6. Wow. Ya. Jadi yang ke-6, ya ke-6. Dan pada saat di AFC ini kalau Shogun itu teman-teman, penghasilan itu sudah sekitar 150 sampai 250 juta per bulan gitu, betul ya Pak ya? Sekitar 180-an, ya, Pak Mansur ya. Jadi pendapatannya sudah antara itu atau bahkan lebih nih sekarang ini Pak. Antara 180 sampai 250.
Kalau kira-kira nih menurut Pak Mansur, dengan apa yang sudah diraih di AFC ini, kan ini MLM yang ke-6 Bapak nih. Menurut Pak Mansur, bertahan lamakah untuk Pak Mansur mengerjakan di bisnis MLM AFC ini, Pak? Berbackground di sebelumnya kan banyak ganti-ganti nih. Nah, sekarang sudah menemukan AFC, yang menurut Pak Mansur gimana ini? Apakah long lasting atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, itu waktu Pak Ernest waktu datang ke Makassar, Pak Michael Tampi datang ke Makassar, itu pertanyaan saya sama semua. Saya bilang sama mereka, Pak, saya ini pengalaman multi level udah 10 tahun lebih, tapi multi level saya nggak ada yang panjang. Paling lama itu 3 tahun. Setelah 3 tahun turun, ya sudah nggak bisa lagi diharapin. Paling tinggi bonus 5 juta sebulan. Sedangkan saya punya cita-cita itu saya harus punya penghasilan 100 juta sebulan. Dan memang saya wajibkan diri saya ya. Dan memang selalu saya saya jadikan motivasi buat diri saya, dan memang selalu saya bilang sama teman-teman ya bahwa motivasi yang terbaik itu adalah cicilan ya. Jadi kita ikut motivasinya orang, ikut trainingnya orang, ya trainingnya Mario Tegula, trainingnya Andri Wonsola. Begitu kita keluar dari ruangannya, semangatnya hilang. Tapi kalau kita punya cicilan, kita gemetar kalau nggak punya uang. Ya makanya saya berani cicil beberapa villa, beberapa rumah, beberapa tanah, ya, supaya ada semangat. Nah, ketika bisnis saya mulai turun, saya pasti keringat dingin. Waduh, bahaya nih. Saya harus cari pelampung. Ya, jadi ketika bisnis saya sudah mulai turun, saya mulai cari pelampung. Karena kalau saya mau naikin pun susah sekali, ya, mau naikin susah karena produknya sudah nggak ngangkat. Ya, ini waktu Pak Ernest datang, Pak Mike datang ke Makassar, saya tanya, Pak, ini perusahaan kira-kira panjang nggak? Ya, jangan sampai kita udah habis-habisan, mati-matian di sini ternyata perusahaannya lari, ya, perusahaannya nggak GM-nya kayak gimana, ya, bonusnya nggak kebayar, kira-kira gimana, Pak? Ya, cuma ketika itu Pak Ernest bilang, ya lihat aja perusahaannya Pak Mansur, perusahaan kami sudah 50 tahun, perusahaan kami sudah go public. Jadi kalau ini mau jelekin dan untuk menjadikan AFC untuk multi level itu luar biasa loh, penelitiannya orang Jepang ke kami itu luar biasa ya. Karena kalau pakai nama Brands AFC baru tiba-tiba AFC-nya multi levelnya AFC-nya rusak, itu saham bisa turun anjlok loh. Nah, orang AFC nggak mau. Jadi sebelum AFC di multi level kan, itu AFC Jepang itu survei dulu. Jadi survei ke kami, survei pasar dan sebagainya. Benar nggak ini perusahaan? Benar nggak ini sistem dijalanin? Nah, itu dia. Jadi kalau dari jaminan Pak Ernest sih sama Pak Mek nggak ada ya. Cuma dia lihat dulu perusahaan AFC bagaimana. Ya. Jadi kalau sudah 50 tahun sudah go public, kira-kira gimana? Ya. Nah, kalau bilang kayak oke lah, kalau kalau perusahaan oke lah, manajemen gimana? Ya, kita lihat kan sendiri Pak Ernest kayak gimana ya. Pak Mek gimana? Dia nggak cari uang loh di AFC, dan itu betul-betul terjadi ya. Waktu saya sampai terharu, waktu saya ketemu Ibu Helen ya di Lombok ya, di Mataram, dia bilang kami Pak Mansur omset kami sudah luar biasa, hampir miliaran, bukan lagi miliaran ya, omset kami sudah triliunan, tapi kami nggak lihat itu uang, ya. Jadi bahkan kami kehidupan pribadi pun kami itu nggak pakai AFC, kami pakai dari bisnis yang lain. Saya bilang, oh gila ini orang. Ya, betul-betul hidupnya hanya untuk berbagi, betul-betul hidupnya hanya untuk untuk mensejahterakan orang. Dia nggak cari lagi keuntungan di AFC, dia nggak cari lagi keuntungan dia nggak cari lagi bagaimana bisa kaya di AFC, enggak, tapi bagaimana cara bermanfaat. Nah, itulah, jadi sudah dua ini. Perusahaannya keren, 50 tahun go public, manajemen kita orangnya orang baik semua. Ya, udahlah. Ya, tinggal sistem. Ya, sistem kita kan dari awal sampai sekarang ya. Dari awal sampai sekarang belum pernah ganti marketing. Dan itu membuat orang jadi kagum. Ya, biasanya multi level lain, biasanya tahun pertama ganti lagi, tahun kedua ganti lagi, tahun ketiga ganti lagi. Kalau AFC ini sudah masuk nggak pernah ganti marketing plan, itu kan keren. Ya, disitulah membuat saya yakin sekali bahwa perusahaan ini insya Allah akan panjang. Dan memang sih Pak Niko sering ngomong bahwa AFC ini akan didesain ya. AFC ini akan didesain untuk sampai 50 tahun yang akan datang. Itulah membuat saya makin yakin bahwa udahlah teman-teman, jangan ragu lagi ya, jangan nggak mau fokus lagi, udahlah setia aja di AFC insya Allah ya. Ini kalau Pak Niko ngomongnya ini 30 tahun sekali baru ada perusahaan kayak begini.
Ya, makanya sebelum kita kehilangan momentum, sebelum 30 tahun akan datang, ayo fokus saja di AFC lah. Insya Allah, ya. Kalau sapinya kata-katanya Pak Ernest, berikan waktumu 1 tahun di AFC, maka kamu akan melihat sesuatu yang besar dalam dirimu. Dan memang kan terbuktikan teman-teman yang fokus di AFC setahun, itu kan hasilnya luar biasa ya. Banyak member saya yang kaya raya di AFC, banyak banget. Tapi yang tidak setia, ya ada yang main robot-robotan lah, ada yang main pindah ke multi level lain, ya udah bangkrut juga. Ini kembali lo ke AFC. Itu dia. Itu dia Mbak. Ada lagi? Ya, makasih Pak Mansur. Kalau misalnya dari apa yang dikatakan oleh Pak Mansur tadi ini, penting juga berarti ya Pak ya bagi kita untuk mengenal ownernya ini siapa, untuk mempelajari seluk-beluk AFC itu lebih dalam lagi. Karena kadang orang ini kan maunya cuma perhitungan duitnya gimana, bisa ngasilin duit berapa, tapi nggak mau mempelajari secara lebih detail, sehingga pada saat ada peluang-peluang lain yang mungkin iming-imingnya itu yang seakan-akan seolah-olah lebih bagus, itu kayaknya maka gampang tergoyahkan gitu. Karena dari seluk-beluk perusahaan ini aja mereka tidak mendalami, tidak mengerti. Bahkan yang sudah mengerti aja udah banyak yang join di robot-robotan itu tadi kan Pak Mansur ya. Jadi nilai plusnya untuk mengetahui siapa ownernya, mungkin siapa apa namanya GM kita itu gimana cara kerjanya, dan perusahaan ini go public sudah sebesar apa, itu mungkin perlu untuk diketahui juga. Karena itu mungkin yang membuat Pak Mansur juga bisa bertahan di sini, teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sudah muncul di kolom chatting Pak Mansur. Ya, ini sebenarnya ya hal-hal yang seperti ini nih yang dikepoi kita semua ya, banyak orang ya. Bagaimana, apakah Pak Mansur gini bisa sukses? Banyak orang pikir gini Pak. Oh iya Pak Mansur gampang bisa sukses di sini. Semua nih, jadi langsung cepat bet penghasilannya bisa besar. Gimana dengan orang yang dari awalnya tidak ada background MLM? Nah, mungkin Pak Mansur bisa memberikan kiat-kiatnya nih Pak Mansur. Silakan. Ya, di LOP saya itu ketika saya munculkan pertama kali, yang paling muncul pertama itu adalah impian. Jadi sebelum masuk ke slide apapun itu pasti impian dulu saya perlihatkan ya. Jadi teman-teman jangan mengira untuk sukses di bisnis AFC itu bisa sukses segampang itu kalau nggak punya impian. Ya harus punya impian, harus tempel. Kalau itu Anda punya, walaupun Anda member baru, ya belum punya nggak punya jiwa multi level, nggak punya pengalaman multi level, nggak punya pengalaman bisnis, bisa cepat tuh butinya tuh buti pintu ya, lihat aja tuh ada HRV tuh di belakang pintunya tuh sekarang udah 3 jutaan sehari. Pengalaman multi level nggak ada kan butitin ya, bener ya, nggak ada kan? Nah ya bener kan, ada Bosnia guru SMA 1 ya, nggak pernah ada pengalaman multi level, sekarang ada 60 jutaan sebulan ya. Jadi bukan karena saya punya teman-teman background multi level langsung dipindahin satu gerbong ke AFC, enggak. Waktu saya gabung di AFC itu bukan gerbongnya multi level lama saya pindah, enggak, saya enggak angkut. Saya malah ngajak teman-teman yang bukan dari member saya, kayak Pak Samsu. Pak Samsu itu enggak pernah jadi downline saya, ya, karena memang Pak Samsu itu udah punya multi level lama. Ada Bu Sniar, ada Pak Agus Salim, ada Pak Alex, itu semua orang-orang yang enggak pernah downline di saya. Jadi kalau orang bilang saya punya gerbong saya pindahin, enggak juga. Justru gerbong saya gabung setelah orang-orang ini pada gabung. Nanti mereka sadar, waduh, telat kami nih kalau nggak segera gabung. Jadi baru pada gabung semua. Ya, jadi awal-awalnya saya kerja di AFC itu bukan karena apa namanya, jadi saya cari orang baru semua. Ya, cuma karena saya semangat karena apa tadi, karena ada impian. Makanya teman-teman mau sukses di AFC ya punyalah impian dulu yang pertama. Kalau sudah punya impian itu ada semangat ada semangat kita untuk presentasi. Ya, ditolak itu bukan masalah ya, capek itu bukan masalah. Itu contohnya Bu Titin tuh ya, gara-gara punya impian ya jadi semangat ya Bu Titin ya, benar ya. Oh benar sekali. Itu dia. Jadi teman-teman ya yang yang baru gabung nggak punya jiwa multi level, nggak pernah
ada pengalaman multi level, jangan ragu jangan ragu lagi untuk gabung di AFC, karena di AFC itu bisnis yang sangat mudah. Ya, kenapa saya bilang sangat mudah? Perusahaan kita keren, produk kita keren, bonusnya juga marketing plan-nya sangat sederhana, jualnya sangat gampang, ya, saling support. Apalagi saya bilang, kalau Anda tidak mau kaya di AFC, aduh sayang sekali. Karena semua sudah ada, ya, semua sudah ada. Bedanya di bisnis yang lama kita keluar dulu, yakinin orang, karena nggak ada uji klinisnya, nggak ada paten fungsinya, belum lagi harganya nggak cocok, belum lagi orang yang minum banyak yang meninggal, aduh, banyaklah masalah. Tapi di AFC beda. Ya, benar-benar perusahaan kita benar-benar keren, produk kita keren, manajemen kita keren, aduh, udah lengkap semua. Jadi teman-teman kalau nggak mau fokus jalanin AFC, aduh sayang banget, ya. Ketinggalan kereta pasti, ya, karena Anda mau presentasi mau tidak, kami pasti akan kami akan tetap jalan karena perusahaan yang keren. Itu dia, Mbak. Oh, luar biasa nih auranya nih Pak Mansyur. Dan semangatnya bisa kita tiru nih teman-teman. Ya, kemudian gini Pak Mansur, mungkin kita kilas balik dulu ya kepada awal-awal dulu Pak Mansyur join di awal nih. Nah, waktu itu gimana sih cara Pak Mansyur mungkin bisa diperagakan role play-nya pada saat kita itu melihat seseorang, wah orang ini kayaknya potensi nih, atau rata-rata semua orang siapapun dari kalangan apapun, Pak Mansyur akan berusaha untuk mengenalkan bisnis ini kepada mereka. Dan mungkin bisa kasih contoh gitu loh Pak Mansyur, gimana sih caranya nawarin orang itu gimana gitu? Apa lebih ke bisnisnya atau ke produknya Pak Mansyur? Silakan. Kalau saya awal ketemu ini produk itu karena saya yang sakit ya, akut, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, begitu minum membaik. Jadi sudah ada pengalaman yang betul-betul saya yakin sekali dengan ini produk. Jadi saya komunikasi ke teman, keluarga dengan penuh kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya, itulah kerennya, makanya teman-teman yang sudah gabung di sini yang belum pernah minum, aduh, ini orang jualan kecap tapi nggak pernah rasain kecapnya, gimana rasanya? Makanya minum dulu ini produk. Nah, kalau saya gitu, ya minum dulu, rasain. Nah, begitu sudah rasain, oh ternyata bisa berubah, ada perubahan dalam hidup kita, itu enaknya promonya lebih gampang. Jadi itu yang saya, jadi begitu saya sehat, Mbak, saya udah cerita ke teman-teman, keluarga, ya, dan mereka memang kaget karena saya dulu waktu presentasi di bisnis lama itu paling 5 menit itu udah harus duduk, bahkan pernah presentasi 200 orang itu harus dilarikan ke IGD, jadi teman-teman itu lihat semua. Tapi begitu di AFC ini kok bisa sampai berdiri sampai berjam-jam, kok sampai sehat, ini Pak Masuk minum apa? Itu kan jadi iklan berjalan jadinya. Saya bilang saya minum ini. Ya. Jadi kalau dibilang rezeki sih rezeki banget ya dari Allah ya. Itu saya bilang karena kalau saya nggak sakit nggak mungkin saya gabung di AFC. Cuma karena ada penyakit saya gabung. Dan awalnya ketika saya jalan di AFC itu saya perkenalkan ke beberapa teman, tapi saya pakai WA Blast ya. Jadi saya WA semua teman-teman saya yang ada di HP saya. Dan itu rahasia itu tips sukses yang dipakai Pak Hendro ya, upline saya sama Bu Silvi, ternyata mereka memperlakukan apa yang ada di WA. Semua di WA, tapi jangan di blast di grup ya, kita di tenda entah di grup. Jadi di WA satu-satu. Oh ternyata itu ada yang tertarik, ada yang kagak. Nah, yang tertarik inilah yang bertanya, udah kita datengin. Ya, kebetulan yang terima awal-awalnya itu ada Pak Samsu, ada Bu Sniar, ada Pak Agus, ada Pak Alex. 4 orang inilah yang langsung terima, langsung mau jalan. Nah, dari situlah berkembang. Dan selalu saya berikan tips kepada teman-teman, kepada member-member saya bahwa jangan jadi dukun. Ya, jadi dukun itu lihat orangnya, ini orang gabung nggak? Ini orang nggak gabung. Oh, ini orang nggak punya uang, ini orang punya uang. Itu namanya dukun. Ya, pokoknya temu orang prospek aja, ya. Temu orang prospek aja, dan itu yang terjadi ya. Itu kebetulan ada tuh Musidik ya. Musidik itu kayak begitu, mau di pesawat terbang di prospek, orang lagi makan di restoran di prospek, ya orang lagi makan di warung di prospek. Pokoknya tanpa peduli ya, semua di prospek. Itu juga tubuh Titin juga kayak gitu. Semua orang diprospekin, ya mau gabung mau kagak masa bodoh. Ya sama dengan tipsnya Bu Niar ya, Bu Sniar. Tugas saya adalah prospek, tugas closing itu adalah Allah. Ya udah. Pokoknya jangan ada kata kecewa, prospek aja. Siapapun ditemui di prospek, mau gabung mau kagak di prospek.
Dan ternyata ya yang di prospek itu kebanyakan mau gabung, ya, kebanyakan penasaran, kebanyakan mau coba produk. Ya, itulah luar biasanya namanya presentasi ya. Makanya jangan kita apa namanya baru 2-3 orang kita prospek, aduh Pak saya kayaknya nggak sukses di IFC. Kenapa? Udah 5 orang saya prospek nggak ada yang gabung-gabung. Ya Allah baru 5. Kami 30 per hari, kadang 50 orang per hari prospek. Ya itu dia tips saya. Jadi teman-teman tips sukses saya. Pertama jangan jadi dukun, yang kedua jangan menyerah. Walaupun Anda member baru, kalau Anda punya impian itu cepat sukses di IFC. Tapi kalau Anda member baru nggak punya impian, jalan apa adanya, nggak bisa. Punyalah impian, ya, yang punyalah impian yang besar, ya, dan punyalah tekad untuk mewujudkan. Insya Allah sukses. Oke. Jadi ada yang belum terjawab Pak. Jadi lebih banyak Pak Mansur ini dan tim lebih ke arah memperkenalkan ke bisnis atau ke produk? Saya kalau presentasi pasti dua-duanya. Jadi awalnya produk dulu. Ya, siapapun saya temui, mau orang sakit, mau orang nggak kagak sakit, pasti saya jelaskan produk dulu. Nah, kalau orang sakit ya, Mbak, ini kita punya produk bisa membantu meringankan ini patennya, ini uji klinisnya, bagaimana tertarik Mbak? Waduh tertarik cuma mahal, mau murah nggak? Mau, gimana caranya? Apa mau gratis nggak? Mau, gimana caranya? Wah, kalau mau gratis gampang banget. Ya, cukup beli 2 box. Begitu 2 box, Ibu perkenalkan teman saya, teman Ibu ke saya, 2 orang aja. Ibu punya teman nggak 2? Ada Pak banyak. Ya udah, kumpulin mereka, nanti saya datang. Loh, saya nggak bisa kumpulin orang. Lah, gampang kalau mau kumpulin orang. Buat aja dari situ pisang goreng, buat aja teh manis. Pak, saya nggak punya uang untuk beli gula pasir, nggak punya uang untuk beli pisang goreng. Ini uang. Ini saya kasih lagi. Udah, ini uangnya kumpulin. Apalagi coba? Ya, nggak ada alasan untuk tidak kumpulin orang kan? Ya. Ini orang sudah mau sukses, tapi belum bisa mikir. Ya udah kita bantu dia mikir. Ya, sama juga kan kita kan tiap minggu ada acara saya kan tiap minggu ada presentasi di kantor. Jadi orang-orang mau Pak, saya nggak bisa presentasi. Ya udah kumpulin. Saya nggak bisa kumpulin. Kalau gitu aja ke kantor. Kantor ngapain? Yang ke kantor minum kopi, makan teh, makan gorengan. Kita kan nggak bohong. Dan memang di kantor saya selalu ada ready tiap hari. Jadi nggak ada kata-kata sulit. Ya, jadi itu yang selalu lakuin. Jadi kalau saya presentasi itu pasti produk saya dulu yang pertama. Nggak pernah langsung bisnis, nggak pernah. Nah, kenapa? Ada beberapa teman ya, terutama para pemain-pemain multi level itu dia bilang, Pak, nggak usah nih prospek Bapak nggak usah jelaskan produk, jelaskan marketing plan aja. Karena saya udah biasa kenal produk. Dia bilang, maaf Pak, IT lain sama multi level Anda yang selama ini Anda kenal. Produknya yang keren, bukan sistemnya. Sistem bisa dijiplak, ya. Tapi produk bisa dijiplak. Kenal dulu produknya, baru kasih sistemnya. Itu dia, Mbak. Jadi kalau saya presentasi itu enggak pernah malas bisnis, pasti produk dulu. Karena saya pengen orang ini yakin dengan produk. Jangan sampai dia mikir, sama aja. Bahkan ada yang kemarin presentasi, wah ternyata bisnis saya lebih besar bonusnya, ya. Bonus pasangan Anda 100 kili, 100 kanan, ya di saya motor. Ya, 500 kiri, 500 kanan, di Anda sudah baru 25 juta. Di saya sudah dapat mobil, Pak Mansur. Dia bilang, iya benar, tapi bisa nggak dicapai? Gampang nggak? Kenapa susah? Ya, karena produknya nggak ngangkat. Nah, makanya kenal dulu produknya FC, baru kita kenal marketingnya. Itu dia, Mbak. Oke, Pak. Yeah. Jadi, terus gini, Pak. Kalau nama Pak Mansur ini kan sangat terkenal dengan memiliki jenderal-jenderal yang militan ya Pak ya. Nah, mungkin ada rahasianya Pak, gimana caranya membuat duplikasi tim itu menjadi seperti yang Pak Mansur harapkan. Mungkin ada kiat-kiat khusus. Silakan Pak Mansur. Ya, kalau itu pertanyaan juga sering ditanya sama teman-teman ya. Kalau mau membuat militan ya buat dulu yang ada juga militan. Bila orang bilang kan pohon kan enggak buah kan tidak jatuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Jadi kalau Anda berharap member saya militan tapi Anda tidak militan ya nggak bisa. Ya, contoh ya ada beberapa teman berharap banget punya tim militan tapi kerjanya ngesum aja. Nggak pernah tinggalin rumah, nggak pernah turun tim ke lapangan, nggak pernah lihatlah member-membernya. Ya bagaimana mau member militan kalau gitu? Coba kalau turun ke lapangan, bantu mereka, ya dikit-dikit roadshow, dikit-dikit ketemuan, ya. Insya Allah pasti kan juga gitu. Ya karena kenapa? Dolen kita melihat, oh ini orang selalu keliling, bisa sukses karena selalu keliling. Saya akan juga lakukan hal yang sama. Itu yang terjadi.
Ya, jadi yang kedua saya memang saya nggak pernah ajarkan member saya untuk borong akun, nggak pernah. Ya, jadi akan ada saya pernah perhatikan beberapa presentasi teman-teman di grup lain, ya saya pernah lihat, ternyata dia bilang, ayo Pak, ambil 5 diamond, ya ambil 10 diamond, ya supaya bonusnya gede. Nah, kalau kami enggak, ya kalau kami di grup saya adalah gabung aja dulu, mau 1 box, mau 2 box, kalau Anda nggak punya duit, udah cari orang sakit 2. Ya, jadi dari sinilah kita lihat, ya ternyata orang mau betul-betul kerja, ya dia cari walaupun nggak punya uang, dia jualan dengan modal kecil, dengan tanpa modal, jadi cari orang sakit. Nah, dari situlah terbentuk militan-militannya. Habis itu kita training tiap minggu, ya kita bangun dia punya impian, ya kita rubah paradigmanya, ya dan selalu kita kasih kenal bahwa di AFC ini betul-betul kita bisa menggapai impian dengan mudah, dengan modal kuat, ya dengan tekad yang besar itu insya Allah bisa tercapai. Ya, mungkin itulah yang membuat saya beberapa tim saya itu militan itu tadi karena saya memberikan contoh. Yang kedua, kita nggak pernah mengajarkan mereka order akun diamond sama banyak, enggak, kami nggak pernah ngajar gitu. Kami nggak pernah ngajar mereka untuk buru-buru menjadi toreda, menjadi samurai, enggak. Pokoknya jalan aja dulu, yang penting tiap hari bisa hasilin duit, itu aja dulu. Dan ternyata itu membuat mereka menjadi senang, mereka mau kerja keras, karena bisa berpenghasilan harian. Ya, itu dia Mbak mungkin. Kasih. Ya, makasih Pak Mansur. Nah, berbicara masalah impian nih Pak, kira-kira yang sudah tercapai dan mungkin yang masih akan digapai, apa nih dari dirinya Pak Mansur di AFC sini Pak? Silakan. Kalau impian sih terbesar saya sih kalau dibilang impian sih bukan mau jadi orang kaya ya. Impian saya kan pengen keluarin zakat 1,5 miliar per tahun. Jadi kalau cita-cita orang kaya enggak lah. Kalau kita pinjam kata-katanya Pak Budi, ya buat apa kaya kalau sampai nanti begitu kita meninggal nggak bisa dibawa mati. Nah, itu kan kata-katanya Pak Budi ya. Ya kalau saya juga kayak begitu. Jadi buat apa jadi orang kaya tapi kalau nggak bisa bermanfaat sama banyak orang. Ya, jadi dari situ ternyata Tuhan juga melihat, oh ternyata ketika kita mau bantu orang rezeki kita juga terus masuk terus. Ya, jadi itu yang juga saya lakukan kepada tim-tim saya. Saya kalau sama tim itu royal bener, jadi nggak hitung-hitungan, ya karena kasih makan sampai puluhan juta, habis kasih dia reward, kasih dia penghargaan itu habis-habisan bener, tapi ternyata kembalinya lebih banyak. Jadi saya bilang, wah buat apa mikir-mikir ngeluarin duit untuk member kalau ternyata hasilnya kembalinya lebih banyak. Jadi itu yang saya lakuin ya. Jadi kalau cita-cita sih ya biasalah manusia pasti punya impian semua, dan alhamdulillah sih kalau impian ini selama ini sudah banyak tercapai di beberapa multi level, tapi di AFC lah yang paling cepat hasilnya. Ya, kalau mobil alhamdulillah kemarin saya cita-cita punya Pajero lewat AFC tercapai. Ya, kemarin pengen punya rumah pengen punya rumah 1 miliar. Alhamdulillah sekarang sudah saya capai. Dan itu hati-hati ya teman-teman ya yang dengan impian juga ya, karena ini terjadi di saya. Dulu waktu masih kerja, saya cita-cita ya Allah kasihlah rumah walaupun kecil, yang penting punya rumah sendiri. Dan benar terjadi. Rumah saya kecil, kalau hujan banjir, ya. Akhirnya saya rubah impian saya, enggak, saya harus punya rumah besar, punya impian, dan saya tempel, Pajero-nya juga saya tempel, dan sekarang terjadi semua. Cuma AFC yang paling banyak. Saya punya cita-cita punya kos-kosan ya 50 kamar, itu yang belum terjadi, tapi sekarang tanahnya udah ada. Saya punya cita-cita punya villa di tempat wisata, di mana ketika saya nggak ada itu tempatnya bisa disewain. Alhamdulillah tanahnya sudah ada di beberapa tempat, dan tinggal dijadiin. Dulu cita-cita punya restoran, sekarang udah punya restoran. Dulu cita-cita pengen peternakan ayam, sekarang udah punya peternakan ayam. Jadi semua lewat impian itu luar biasa ya, terbukti benar-benar. Jadi teman-teman jangan ragu dengan impian. Ya, insya Allah ya bersama AFC itu lebih cepat dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lama, yang sudah lama saya jalani. Jadi AFC ini yang paling tercepat mewujudkan impian-impian saya. Ya, kalau impian yang lain masih banyak lah, ya masih banyak. Karena ada satu bisnis yang kalau menurut saya teman-teman harus miliki ya. Ya teman-teman kalau sudah sukses di AFC, Anda harus punya ini, yaitu punyalah kos-kosan. Ya,
Kalau Anda sudah punya kos-kosan 100 kamar, 1 juta aja sebulan, aduh, Anda sudah pensiun. Ya, nauzubillah ya, kita nggak minta-minta AFC mati ya, tapi kalau ada apa-apa dengan AFC, kita udah punya hidup, kita sudah pensiun ya di angka 100 juta sebulan. Cuma untuk menciptakan kos-kosan 100 kamar minimal Anda punya uang 5 miliar. Dari mana uang 5 miliar? Nah, dapatlah di AFC. Jadi teman-teman yang udah nanti punya penghasilan besar-besaran, ya udahlah jangan terlalu royal dulu ya. Beli mobil, udah punya mobil, beli lagi mobil. Udah punya mobil, beli lagi mobil. Aduh, jangan dulu ya. Yang biasa-biasa aja dulu ya, kayak saya ya. Investasi ya Pak ya. Ya kayak saya sebenarnya bisa beli Alphard, bisa banget, tapi ya saya bisa suka Pajero ya, karena bisa kemana-mana ya. Kalau hitung-hitung bisa beli rumah di Citraland yang harga 4 miliar, bisa aja. Tapi ngapain, mendingan di rumah di sini aja yang lama kita modifikasi ya, kalau perlu jadiin kantor. Jadi duit saya itu saya nggak pakai untuk royal, nggak, saya pakai investasi lagi. Jadi kalau teman-teman mau cek rekening saya, aduh rekening saya tinggal 200 juta karena saya pakai buat ini, dan tiap bulan harus bayar ini ya. Jadi kalau semangat saya adalah cicilan, jadi teman-teman punyalah cicilan. Ini ada yang japri ke saya nih Pak Mansur. Ingin menanyakan sesuatu hal yang benar-benar praktikal ya di lapangan ya. Jadi dari awal dulu, misalnya cara timnya Pak Mansur ini mengundang orang untuk bisa dibawa datang ke acara LOP-nya Pak Mansur itu, ngundangnya gimana? Ngundang makan. Iya, ngundangnya pakai flyer atau kita harus japri satu-satu atau harus gimana gitu Pak? Dan kata-katanya seperti apa sih Pak? Ya, kita ada kalau ngundang teman-teman, ada kata-kata saya buat, mereka tinggal teruskan ke beberapa member-membernya ya. Nah, cuma ya namanya juga WA Japri itu pasti nggak yang baca cuma berapa, dikit banget. Beda kalau kita ketemu orang langsung kita datengin, itu lebih bagus. Jadi memang kalau mau closing banyak adalah ketemu. Ya, itu yang paling keren ya. Pasti ketemuan itu ya. Kalau hanya lewat WA, lewat Zoom, aduh susah mengambil hatinya. Tapi kalau kita ketemuan, ayo Pak Bapak Ibu, kita ada pertemuan di kantor ya setiap hari Minggu ya, itu bisa. Atau ada juga yang lucu ya, selalu kita pakai kata-kata ya, karena kami kan di kantor selalu buka ya, jadi buka dari pagi sampai sore. Ada kata-kata yang membuat mereka mau datang banget ke kantor. Apa itu? Guys, mau nggak dalam sebulan terima bonus 50 sampai 100 juta? Mau lah, gimana caranya? Ayo kita pergi sama-sama ke sana tempatnya. Kebetulan teman saya udah penghasilan 100 juta sebulan. Di mana tempatnya? Di sana. Ada. Jadi kadang saya kaget, tiba-tiba dia datang. Siapa itu? Undangan saya Pak. Kok bisa diundang? Pakai kata-kata itu tadi. Wah, ya bisa bilang, udah keren lah. Ya, jadi mancing orang datang itu banyak cara ya. Ajak makan itu cara mancing ya. Atau kenalin penghasilan upline kita juga itu cara mancing. Atau panggil teman-teman, itu tadi ya, mau nggak punya penghasilan 50 sampai 100 juta sebulan ya, bagaimana caranya, pakai modal nggak? Itu dia sama tahu, karena saya juga belum kenal banget, walaupun kita udah member ya, walaupun kita sudah member, udah pura-pura aja belum member ya. Makanya saya mau tahu juga ini, kebetulan teman saya udah penghasilan tiap bulan segitu, mau nggak? Mau, ayo ke sana sama-sama. Jadi itu dia selalu saya pakai, dan teman-teman ternyata pakai juga. Cuma kalau pakai kata-kata WA itu hanya mengingatkan saja bahwa ada acara tiap hari Minggu di kantor, itu aja sih. Nah, jadi kalau brosur sama tapi WA itu acara table talk itu setiap hari ya Pak? Berarti ada acara table talk setiap hari di kantornya Pak Mansur? Setiap hari di kantor. Oh, jadi rumahnya Pak Mansur sekarang juga berfungsi sebagai kantor untuk ini dulu, ya? Dulu rumah saya jadi kantor, tapi sekarang yang sebelah saya beli, saya jadiin kantor. Dulu awalnya mau jadi kos-kosan. Oh. Tapi begitu lihat, waduh, daripada teman-teman nyebar ke beberapa warkop dan membutuhkan biaya besar, dan saya tiap minggu harus bayar hotel minimal 3 juta seminggu, udahlah, mendingan beli aja tanah yang di sebelah, baru aku bangunin kantor. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi. Bu Titi tuh udah pernah ke sana. Maaf ya Bu Titi, ini kantornya agak kurang bagus, nggak cakep. Keren. Terus kebanyakan apakah mereka langsung Kantornya closing on the spot Pak? Nah,
Gimana? Apakah orang-orang yang kebanyakan datang itu closing on the spot atau mungkin masih mikir-mikir sehingga perlu ada waktu untuk follow up. Nah, kalau misalnya ada waktu untuk follow up, itu yang follow up kan pihak yang mengundang ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus nih di timnya Pak Mansur ya. Bagaimana cara follow up yang efektif yang membuat akhirnya mereka dari yang semula ragu-ragu mereka bisa yakin harus join di AFC, Pak. Ya. Kalau kantor kami sebut kandang macan ya. Biasanya yang sudah masuk itu rata-rata berhasil closing. Jarang banget yang nggak closing kalau udah masuk di kandang macan. Jadi kami sebut kandang macan. Nah, cuma kalau kita LOP mingguan, ada yang gabung, ada yang kagak. Nah, biasanya kami follow up lah kayak gitu. Ya, ada power follow up ini juga betul-betul penting ya. Karena kalau Anda datang ngajak teman, ternyata nggak gabung dan Anda diamin, itu pasti nggak datang lagi. Ya, mereka nggak bakalan gabung. Tapi kalau kita follow up, ya insya Allah mereka gabung. Ada tips suksesnya yang kami pakai, yaitu sebelum kami diblokir, kami tidak berhenti follow up. Itu ya, Pak ya. Ya. Jadi sebelum kami diblokir, kami nggak berhenti follow up. Luar biasa. Benar-benar militan. Setuju. Ya ngapain malu ya, maksudnya kita kan semua. jualan, kita kan perkenalkan produk bagus, ya ngapain malu. Ya beda kalau produknya robot-robotan lah, bisnis investasi lah, penipuan, aduh, begitu kita tawarin ternyata perusahaannya tutup, kan malu jadinya. Kalau AFC kan malunya di mana? Ya. Iya. Apalagi ya, selalu saya tunjukin ke teman-teman, loh artis loh pada promo, pejabat promo AFC. Nah, kemarin ada Pak Ridwan itu, kompol lagi ya, jabatannya udah tinggi, mau promo AFC. Lah kita nggak punya jabatan, nggak punya pekerjaan, bukan artis, malu promo AFC. Ya Allah, mengapain lagi kalau begini, mau hidup. Udah susah hidupnya, malu presentasi, nggak mau kerja, ya Allah. Udahlah saya bilang, mendingan tinggalin aja AFC, ngapain? Jadi teman-teman yang mau rubah hidup, ya udah di AFC tempatnya. Ya insya Allah di sini benar-benar perusahaannya keren, ya tempatnya marketingnya keren. Jadi tinggal kita aja mau rubah hidup atau kagak, itu aja. Iya, ini ada yang Japri saya juga nanya nih Pak. Pak Mansur bisa di-cloning nggak? Nggak boleh, istri marah ntar. Kalau ada mesinnya boleh ya Pak ya? Luar biasa nih leader seperti Pak Mansur nih ya. Bagi teman-teman, Mungkin ya. boleh nanya ya? Iya boleh, silakan. Oke, selamat malam Pak Mansur. Malam. Ya, saya Bu Lina dari Sidoarjo, Pak Mansur. Jadi ini Pak Mansur, ada 2 pertanyaan yang pengen saya tanyakan malam ini. Kalau melihat tim Pak Mansur ya, mungkin sekarang ini kita menilainya bahwa tim Pak Mansur adalah salah satu tim yang paling on fire ya. Jadi di periode ini benar-benar kelihatan paling on fire beneran gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya kan sebetulnya juga pasti dalam-dalamnya sebetulnya juga enggak begitu ya Pak ya. Pasti ada ini ya Pak, jadi pasti ada tim lama mungkin yang dulunya kenceng jalan, sekarang tiba-tiba mati dan kurang jalan. Pasti ada mengalami seperti itu ya Pak ya? Ada. Nah, bagaimana Pak Mansur menghadapi tim yang seperti itu? Jadi orang-orang lama yang sekarang lagi tidur atau mungkin mereka ini ya, mereka udah mulai nggak fokus di AFC. Nah, bagaimana Pak Mansur menghadapi itu? Menurut Pak Mansur lebih enak kita terus merekrut orang baru atau membangunkan orang lama? Lebih mudah mana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen ini Pak Mansur sedikit sharing. Kalau kita bertemu dengan ini ya Pak ya, dengan mungkin orang Muslim yang yang kurang lebih inilah. Ya intinya yang Muslim banget gitu Pak. Jadi penjelasan kita, cara masuk kita menjelaskan bahwa multi level itu kadang soalnya saya menghadapi di lapangan begini.
Ada yang bilang soalnya nggak boleh saya bla bla bla. Nah, menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak Mansur bagaimana? Nah, 2 itu saja. Terima kasih. Mbak Lina ya. Jadi enakan mana, bagusan mana, membangun tim lama atau buat tim baru? Sih dua-duanya tak kerjain semua. Jadi orang lama tak bangunin, yang orang baru juga tetap kita kerja. Ya, jadi kalau bangunin orang lama ya saya samperin mereka, saya datangin mereka. Bro, kakimu udah besar banget, ngapain tinggal di situ? Memang udah kaya? Enggak juga sih Pak. Ya terus kenapa? Ya coba bisnis baru lagi nih Pak, duduk manis, dapat uang. Nah, begitu kembali saya tanya lagi beberapa bulan, gimana bisnisnya? Mati Pak. Ini ayo. Nah, ternyata jadi saya punya beberapa tim itu kembali lagi. Jadi setelah dia malang buana di bisnis lama, yang kerjanya hanya duduk manis terima bonus, ternyata di sana bangkrut, kembali lagi KFC ada sampai 2 kali, 3 kali, ya. Begitu datang kembali, halo, welcome, selamat datang lagi, kita lagi kasih karpet merah. Sekarang sukses lagi di KFC. Karena udah penghasilan 1 jutaan sehari. Padahal sudah berkali-kali ganti multi levelnya, kembali lagi KFC. Makanya saya bilang, kamu mau kemana? Ya, mau cari bisnis KFC nggak ada, saya bilang. Ya, orang mau jiplak kita punya marketing plan bisa banget, kan? Tapi produk nggak bisa dijiplak. Ya. Jadi Anda mau kemana pun ya nggak bisa kalahin AFC karena produk kami yang keren. Ya, founders kita juga yang keren, ya. Marketing plan kita ya sederhana banget. Anda mau jiplak itu gampang kalau Anda mau jiplak, tapi produk nggak bisa. Jadi selalu saya bilang sama teman-teman yang udah loyo, nggak ada penghasilan tapi punya akun besar, itu biasa samperin. Bro, kakimu udah besar banget nih, mau jalan atau tidak? Kalau nggak mau jalan sayang loh, karena suka nggak suka ya itu teman-teman kamu pasti saya akan prospek besok-besoknya. Tapi memang ada yang terbukti ya, saya nggak usah cerita siapa beliau. Dia sering ngomong ke saya, aduh Pak Mansur nyesel, ya nyesel nggak promosi dari kemarin-kemarin. Kenapa Pak? Aduh teman-teman saya sama prospek udah gabung, saya prospek lagi ini udah gabung, saya prospek lagi. Ya makanya saya bilang, coba kalau dari kemarin Bapak jalan, ya, insya Allah kagak begini. Tapi jangan khawatir ya, bahkan kemarin ngomong, Pak masih banyak nggak kira-kira? Aduh Pak, member saya baru 18.000, penduduknya Makassar ada 1,8 juta, 1% pun belum ada. Ya, 50% adalah 1 juta, 500.000. Ya 500.000 kayak Pak Budi Darwin punya member. Ya, 500.000 mah udah bukan lagi miliar, udah T. Jadi mau tinggal di situ terus atau mau kerja lagi sama-sama kami? Mau Pak. Yuk gimana caranya? Saya kan sudah nggak pintar promo, ya udah kumpulin orang. Ya, kumpulin orang. Susah banget sih kumpulin orang, ajak makan. Biayanya gimana? Biayanya saya tanggung, apalagi coba. Apalagi saya punya restoran, udah makan aja di restoranku gratis. Udah enak banget. Jadi saya punya tim itu, saya punya prinsip, tidak boleh ada kata sulit di tim saya, nggak boleh. Ya. Bagi Anda yang belum punya restoran, ya udah patungan aja. Ayo teman-teman kita patungan, kasih makan ini member-member baru. Minimal 50.000 seorang kan udah ketutup. Ya, dan selalu berpikir ya bahwa keluarin modal untuk member kita itu jangan bilang wah bonus saya berkurang, enggak. Ketika kita biaya kita punya downline ya, ketika kita kasih makan kita punya tim itu bukan berkurang kita punya harta, malah bernambah. Jadi jangan ragu lagi untuk kasih kenal jangan ragu untuk berbagi kepada tim kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana tadi yang kedua? Yang kedua, halalnya atau gimana? Ya, kami di grup kami alhamdulillah banget ya. Kami ada namanya grup malaikat terus terang ya. Kenapa dibilang grup malaikat? Karena di situ ada jamaah tablik. Jamaah tablik kan sangat saklek dengan multi level. Nggak mau gabung. Ya. Yang kedua di tim kami juga ada dari Wahda Islamiyah. Dia punya kami member ada sekitar 4 juta. Itu juga orangnya saklek banget dengan multi level. Nggak sembarang. Ya, tapi kami bisa masuk dan kami bisa sukses di sana. Bahkan banyak member-member kami berasal dari orang-orang dari Jamaah Tabligh, orang-orang dari Wahda. Ya, karena kenapa? Ya, kami memang jelaskan dari awal ya bahwa multi level itu enggak semuanya haram. Ya, jadi kalau teman-teman ditanya multi level itu haram, siapa yang ngomong? Ya, ulama ini ya. Kalau dalam Islam untuk menetapkan sebuah hal haram itu bukan satu ulama, tapi harus majelis ulama. Itulah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi teman-teman muslim ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, multi level haram, siapa yang ngomong haram? Ulama dari mana? Ya, ulama sini. Berapa orang yang ngomong? 1, 2.
ada 10 orang, itu belum kuat. Kalau mau kuat itu harus majelis ulama. Ya, majelis ulama itu adalah kumpulan ribuan ulama di situ. Mereka meeting, briefing berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk menetapkan suatu perusahaan, suatu fatwa. Ini haram atau halal. Nah, sedangkan fatwanya majelis ulama multi level itu halal. Ya, jadi fatwanya ulama multi level itu halal. Tapi kapan haram? Ketika ada judi dalamnya, ketika produknya haram, ketika ada ketika ada kesaliman di sana. Apa itu yang salim? Ya, bonus member dipakai lagi bayar member, itu kan zalim. Atau harga produknya murah dijual mahal dikasih bonus member, itu juga zalim. Atau bonusnya member seharusnya 1 miliar dikasihnya cuma 500 juta, itu juga zalim, itu nggak boleh. Ada judi di dalamnya, ya judi ya kayak begitu, kayak robot-robot, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, itu juga haram, nggak boleh dalam Islam. Apalagi yang bikin haram semua, produknya. Kalau produknya haram, pasti bisnisnya juga haram, nggak boleh dalam Islam. Ya, ternyata di AFC nggak ada semua. Jadi apalagi yang meragukan kami apalagi yang meragukan Anda untuk tidak bergabung di AFC, karena produknya halal, sistemnya halal, cara juga jalaninya halal, dan dan sistem juga kita juga halal. Jadi itu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya ketemu orang-orang yang begitu yang sangat keras dengan bisnis multi level, saya biasa tanyain haramnya dari mana dulu, ulamanya yang ngomong siapa. Ya, kalau majelis ulama yang ngomong oke, ya. Kalau majelis ulama, kalau majelis ulama yang ngomong bahwa AFC haram, ya udah selesai urusan kita. Tapi kan majelis ulama kan mengatakan multi level itu kan halal. Selama tidak ada yang namanya judi, tidak ada yang namanya riba, tidak ada yang namanya mesir, tidak ada yang namanya garar, dan tidak ada yang namanya zalim. Di AFC kan nggak ada semua. Itu dia Mbak Lina. Terima kasih. Menjawab Bu Lina? Ya, menjawab sekali. Terima kasih Pak Mansur. Ya. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Silakan bisa langsung open mic-nya aja daripada nulis kelamaan nih. Yuk, nyalain mic-nya kalau mau nanya. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak Mansur. Deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Pak Mansur bilang dari posisi manajer di Giant ya, langsung keluar terus mau jalankan multi level. Pak Mansur itu diceritain teman sudah ada yang sukses atau belum gitu Pak? Adalah. Jadi kalau Pak Mansur mau. Jadi kalau mau lihat suatu bisnis jangan langsung masuk kalau belum lihat ada orang sukses. Itu tipsnya ya. Artinya apa? Kalau Anda lihat ini ada orang sukses di situ, kita juga pasti bisa. Jadi saya sebelum masuk sebuah multi level, saya dulu ada orang sukses nggak dalam? Ada Pak, banyak ya udah saya gabung. Itu dia. Itu dia buat Titi. Oh, oke. Terus waktu ini Pak mau gabung jelas Pak Mansur sudah ada uang ya, sudah ada uang langsung join ya. Ya. Langsung 3 beda ruby. Dengan saya. Langsung 3 ruby. Oh ya. Itu langsung jalan, langsung bisa jalankan titiknya gitu ya Pak ya? Ya, jadi saya awal-awalnya seperti yang dilakuin Pak Budi Rawin, walaupun hari belum saya kenal Pak Budi ya. Karena saya pengalaman multi level yang lama, saya kerjanya sebelah kanan aja, sebelah kiri aja terus saya kerja. Nah, nanti setelah kaki saya sudah diamond, baru saya kerja kanan. Yang saya tanya waktu Pak Mansur jalani multi level yang pertama tadi, join kan sudah ada uang, terus sudah langsung bisa jalankan titiknya gitu. Tahun itu saya kan gaji di Giant itu gaji 5 juta sebulan. Sedangkan untuk gabung di multi level yang dulu itu 2010 itu masih 250.000, jadi murah lah. Ya. Terus apa lagi Butin? Terus langsung bisa yakin udah ini multi level jalan saya untuk bisa merubah hidup gitu. Pasti Pak Mansur ada down nggak? Ada rasa kok saya harus banting setir ya, kemarin udah terima gaji sekian, kalau sekarang nyari uang harus cerita nyari orang gitu. Pernah ada rasa itu nggak Pak? Enggak juga, karena udah yakin dari awalnya. Jadi begitu saya lihat, saya jalanin, oh ternyata kok penghasilannya makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, udah berani resign.
Jadi saya nggak berani resign kalau nggak lihat dulu penghasilan saya sudah bagus apa kagak. Kalau belum bagus mah mana berani, apalagi baru diangkat loh. Baru setahun loh saya jadi manajer di Giant. Makanya teman-teman pada kaget, ini orang 12 tahun kerja, buruh manajer, begitu dapat manajer malah resign. Kan orang gila namanya kayak gini. Nah, cuma saya berani karena ngelihat di bisnis yang lama saya itu, ini kok potensinya besar. Kalau saya hanya duduk kerja pagi pulang malam, apa mau besar ini bisnis, saya harus keliling daerah. Nah, makanya saya resign itu hari, saya untuk keliling daerah. Jadi jangan coba-coba keluar dulu dari perusahaan kalau bisnis Anda kalau penghasilan Anda belum besar. Jangan coba-coba. Terima kasih Pak, makasih jawabannya. Kalau saya cuma modal nekat aja, tapi saya terinspirasi dari Pak Mansur, Koheka, Pak Firdaus, semuanya. Saya akan terus gerak. Makasih Pak. Pokoknya Bu Titin udah kelihatan hasil ya. Itu mobilnya udah deket banget loh ya. Punya impian keren, semangatnya keren, pantang menyerah, ya nggak mudah tiap hari presentasi. Aduh keren lah, cepat banget. Kalau Bu Titin yakin saya Bu Titin cepat sukses nanti di IPO. Amin ya Rob, amin. Makasih Pak doanya. Ya. Yuk, yang lain ada nggak? Mau tanya lagi nih Pak Mansur. Pak, silakan. Ya, pasti ada ya, pasti banyak member Pak Mansur yang menghadapi keluhan di lapangan dengan undercutting. Gimana nih Pak Mansur jawabnya? Nah, undercutting benar-benar pembunuh itu. Banyak banget yang menderita ya. Makanya memang ini musuh kita bersama ya. Dan selalu sih kalau di tim saya sih selalu saya ingatkan kalau ada yang member kalian yang belanja produk ternyata lebih murah, kasih ingat bahwa itu makan harta orang lain, namanya zolim kalau dalam Islam. Jadi buat apa ya? Jadi kasih ingat, kalau kamu diskon barang itu kamu mengkhianati grup kamu mengkhianati orang lain. Kita sudah capek-capek promosi, ternyata kamu jual di bawah harga. Ya itu pertama. Kalau memang susah ketemunya ya. Karena masih ada beberapa orang juga menghalalkan segala cara masa bodoh. Mau diceramai, mau diapain, masa bodoh. Yang penting laku ya kalau dia. Nah, biasanya kalau itu sudah pakai, ya sudah kita pakai kata kasar. Artinya kita cari nomornya, datangin rumahnya, baru kita kasih tahu dia, Pak ini hati-hati loh ya. Kita akan lapor ke ke kepolisian kalau ini akan terjadi lagi. Biasanya sih kalau kita udah samperin rumahnya mereka udah takut. Cuma ya gitulah, sepintar-pintarnya maling sepintar-pintarnya polisi, maling lebih pintar lagi. Jadi dia didapat di sini, buat lagi yang baru di sini, buat lagi di sini yang baru. Tapi teman-teman kalau yakin saya kalau kita bekerja keras semua, bekerja sama semua, insya Allah cutting price itu bisa hilang. Dulu sih di Makassar belum pernah dapat ya. Ada sih mungkin kasus satu-satu, tapi nggak terlalu banyak, cepat selesai kok. Yang susah ini di beberapa daerah ya. Saya dengar-dengar di Surabaya paling parah, di Medan juga sangat parah, di Bandung juga sangat parah. Ini ya harus kita cari. Jadi kalau nggak ada kerjasama dari teman-teman, ya berat juga sih. Kalau di tim saya sih, kami wanti-wanti kepada mereka, jangan jualan di bawah harga. Pertama, akun kamu dihapus. Yang kedua, kamu menzalimi member lain. Ya, memang kamu kaya, tapi kayaknya nggak berkah. Itu dia. Terus sih, Mbak. Oke, baik Pak Mansur. Terima kasih. Oke, sama. Ya. Oke, teman-teman. Udah nggak ada yang nanya lagi? Ini kalau misalnya ada? Udah. Boleh Bu, saya. Iya, silakan. Boleh. Boleh Bu. Silakan Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, saya Bu Titin dari Kalimantan Tengah Bu. Ya, halo Bu Titin. Ya, halo Pak Mansur. Saya mohon maaf saya terlambat karena saya baru datang habis prospek tadi malam ini baru. Mantap. Ya. Gini tadi kebetulan nih Pak ya, ada pertanyaan nih, saya bertemu dengan seorang ibu, betul itu mantan teman saya juga dulu, mantan teman saya sekantor. Jadi beliau ini dari Muslim. Jadi katakanlah beliau ini ngomongnya agak arogan sih. Tadi seperti yang ditanyakan tadi Pak. Jadi beliau mengatakan seperti ini bahannya dari mana Teh? Saya bilang ya ini memang murni organik, ya, tanpa ada pengawetnya, tanpa ada zat kimianya seperti itu, dan ini dari ikan salmon dan juga sardet.
Nah, lalu saya katakan, saya pernah dengar waktu Zoom seperti ini dari Pak Samsu, beliau mengatakan satu ikan salmon itu hanya menghasilkan 7 seset ya, 7 seset satu 10. ikan salmon. 10 Jadi ya berarti satu box ini kan isinya 28, berarti satu box ini berarti 4 ekor ya Pak ya, 4 ekor ikan salmon. Nah, saya katakan seperti itu. Nah, lalu katakan ya tuh image-nya seperti ini, seakan-akan ini dari binatang yang maaf ya, binatang yang nggak bisa dimakan orang Muslim. Saya bilang, nggak mungkin lah kita jual barang-barang kalau sudah bahannya sudah nggak benar ya, nggak bisa. Ini leader-leader saya di Jakarta, di Makassar itu mayoritas Muslim semua, itu hajah haji, saya sampai katakan seperti itu. Lalu saya perlihatkan foto-foto, nah baru dia diam. Habis itu lalu dia kejar lagi pertanyaan, katanya seperti ini. Kalau gitu saya pengen tahu berapa sih, katanya berapa besarnya ikan salmon itu sampai hanya menghasilkan 7 seset dari satu ikan salmon. Nah, saya di sini nggak bisa jawab. Saya bilang ini besarnya 2 kilo atau 4 kilo atau berapa, atau bisa 1 on aja, saya nggak tahu berapa sih besar ukuran ikan salmon. Nah, ini yang ingin saya tanyakan supaya ini bisa untuk bahan saya juga ini prospek di lapangan. Oke, segitu Pak. Terima kasih. Ya. Kalau ikannya yang pernah saya dengar dari Pak Niko itu bukan ikan salmon biasa yang ditangkap beruang, yang kecil kepalanya enggak, itu agak besar, sekitar sampai 1-2 meter kalau tidak salah Pak Niko pernah ngomong. Jadi salmon langka di sana. Ya, hidupnya pun hanya di pedalaman laut Hokkaido ya. Jadi enggak ada di tempat lain. Jadi kalau Ibu mau cari mau cari di Surabaya enggak ada. Karena ikannya hanya di Hokkaido. Nah, besarnya pun beda ya, Pak Niko kalau nggak salah pernah ngomong itu sampai 1-2 meter, itu agak lupa saya berapa besarnya, tapi kemarin seandainya nggak COVID kami udah datang ke sana ya, karena waktu sebelum COVID kami diundang sama sama FC Jepang untuk datang ke sana, teman-teman yang achiever dan termasuk Anang Asanti dapat reward ke Jepang ya, cuma gara-gara COVID batal semua. Padahal di sana sudah disiapin loh. Kita dipersiapkan untuk lihat ikan itu besarnya kayak gimana. Nah, itu dia. Jadi kalau besarnya Bu saya nggak tahu ya Bu Titin ya. Tapi bilang aja bahwa memang satu ikan itu hanya hasilin 10 saset. Jangan bilang wah pembantaian dong. Ingat yang diambil bukan ikannya, bukan telurnya, tapi pembungkus telurnya. Jadi nggak membunuh ikan, ya. Orang bilang, wah pembantaian dong. Ya pembantaian gimana? Ikan salmon kalau udah bertelur pasti mati. Jadi memang udah nalurinya mereka, begitu habis bertelur pasti mati. Ya, jadi kami bukan bantai ya, malah kami lestarikan. Karena seandainya nggak dilestarikan ini ikannya salmonnya, mungkin AFC nggak ada. Kayak bayangin loh, ribuan loh orang mau minum loh. Makanya kami nggak buka-buka Malaysia ya, kami nggak buka-buka Malaysia. Kami nggak buka Korea, karena kenapa? Bahan bakunya susah. Indonesia aja kewalahan. Makanya pernah kan barang kosong 2 bulan tuh, gara-gara produk gara-gara bahan bakunya yang susah. Itu dia buat Titin. Oke, terima kasih Pak jawaban ini berarti luar biasa ya. 1-2 meter seperti itu, cuman bisa sampai 10 saset Pak ya. Berarti ini kan luar biasa. Saya tadi kan mengatakan cuman saya bilang kemungkinan, saya bilang ini kemungkinan Bu, tapi saya pending dulu pertanyaan Ibu. Saya bilang nanti kalau saya ikut Zoom saya tanyakan. Saya bilang mungkin mungkin sampai ya seperti ya berapa senti gitu, mungkin sampai 20-30 senti, saya katakan seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau sebesar 1-2 meter, berarti luar biasa. Itu pun dia sudah tertarik. Jadi saya bilang bayangkan, jadi Ibu jangan katakan ini mahal, ini murah Bu. Apalagi saya bilang Ibu ternyata ya kemarin tuh Pak, tadi saya tuh follow up, saya melihat ternyata saya kan terus setelah saya kasih dia beli kan bulan yang lalu, saya pantau keadaan. Dia kan mau kembalikan kemarin Pak, karena katanya banyak mau BAB lah, pokoknya badan saya nggak bisa sholat, mau patah pinggang, saya bilang detox. Dia kan mau detox, saya bilang. Detox itu sampai saya kasih ilustrasi, nggak tahu saya kasih ilustrasi saya bilang seperti paritu. Detox itu paritu kalau kotor, airnya kotor, banyak sampahnya, banyak kotorannya, banyak orang buang-buang sampah, itu airnya muter gitu, kotor, nggak bisa mengalir, saya bilang. Nah, tapi ketika dibersihkan, nah akhirnya dibersihkan, dicangkol, di gimana gitu, ditebas rumput-rumputnya, akhirnya airnya mengalir. Nah, ketika airnya mengalir kan bersih. Nah, andai kata parit itu bisa seperti manusia hidup, parit itu teriak, aduh sakitnya begini, tapi dia benda mati.
Ketika Betul. manusia kan bisa teriak, bisa mengadu, bisa sakit gini. Ya itu dia saya bilang itu namanya mendetok, membersih. Kalau sesuatu yang kotor karatan itu, kalau benda yang karatan tuh kalau bisa teriak dia teriak ketika dibersih. Lalu dia cengang, dia terpana gitu melihat saya sampaikan seperti itu, dan akhirnya dia closing. Jadi bersyukur ya. Akhirnya dia closing, dan tadi saya ketemu dia di bank, kebetulan sama-sama jalan ke sana. Saya kaget melihat perubahan ibu. Nah sekarang katanya waktu dia buka, dia pakai jilbab, dia buka, saya bilang tolong mau buka masker, saya lihat muka ibu, ternyata saya melihat aura muka itu berbeda, Pak. Sangat bagus ya, luar biasa. Ya. Jadi bilang terima kasih Bu, saya sekarang sudah bisa sholat, jadi nggak sakit lagi pinggang badan saya sakit, saya enak tidur. Itu dia, saya bilang hasil dari detok. Nah itu Pak, jadi terima kasih Pak, jawabannya luar biasa. Ini bahan saya di lapangan. Di sini memang berat, tapi saya harus walaupun perlahan tapi pasti, saya percaya. Ya, betul. Oke, thank you Pak jawabannya. Yuk, ada lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Febri ya? Iya, Pak Haji, saya dari Lombok ini. Yo, Ya, begini Pak Haji, saya mungkin menceritakan pengalaman saya di lapangan. Jadi setelah banyak orang yang konsumsi 2 box terus tidak merasakan manfaat, jadi banyak yang mundur jadinya Pak Haji. Mungkin ada pengalaman. Jadi mungkin ada pengalamannya Pak Haji yang sudah lama gitu. Bagaimana untuk cara meyakinkan, padahal kita sudah berbicara paten Pak Haji, bahwa paten ini mutlak kita akan sembuh, tapi ada yang pelan, betul, ada yang cepat gitu. Cuman betul. sekarang pasien-pasien kita di lapangan itu baru dengan 2 box tidak ada merasakan manfaatnya, sudah mundur gitu. Jadi kita ini bagaimana ya? Kalaupun kita tidak leader yang tangguh, mungkin kita sudah mundur juga Pak Haji. Tapi banyak juga yang sudah bersabar, dia mau bersabar mengkonsumsi produk kita ini, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Nah, mungkin ada pengalamannya Pak Haji, yang sehingga bisa kita sebagai leader-leader ini, leader yang barulah Pak Haji. Jadi jangan sampai muntaber gitu dengan dihadapi pasien yang begitu, akhirnya ikut dia muntaber juga leader-leader itu Pak Haji. Mungkin itu saja. Ya. Kalau pengalaman gitu sih banyak juga ya, tapi nggak sampai bilang sampai berbos-bos nggak ngerasain hasil ya. Jadi kalau sampai hanya 2 box sih ya wajar lah, maksudnya memang belum kelihatan hasil ya, karena memang manusia kan beda-beda. Yang kedua, ini penelitian ya, ada teman kemarin yang meneliti, dia pengen mengobati diabetesnya ya, dan ada beberapa juga penyakit. Begitu dia minum produk AFC nggak ada hasil, dia datang ke Prodi, ternyata dia punya penyakit lain membaik. Nah, di situ dia kaget loh. Ini yang saya mau sembuhin kok yang lain sembuh. Nah, begitu dia kembali, Pak Niko jelasin bahwa ya memang produk AFC memang nggak bisa diperintah. Kamu ngobatin ginjal saya dulu nggak bisa. Ya kan perbaiki yang mana dulu yang penting. Nah, contoh saya kan sama akut. Ya, saya kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Enggak langsung benar semua, enggak. Yang diperbaiki dulu saya sama akut saya. Ya, begitu masuk bulan keberapa, ternyata kolesterol saya dimulai diperbaiki. Nah, itu sakit kepala luar biasa. Itu 2 minggu loh saya sakit kepala. Ya, nggak tahan bener. Saya sampai minum obat-obatan karena nggak tahan sakitnya. Tapi saya yakin bahwa ini produk lagi bekerja. Nah, sekarang biasanya saya punya kolesterol tinggi. Nah, sekarang alhamdulillah kolesterol saya sudah turun menjadi 190. Biasanya kan 320, 330. Jadi kalau ada kasus yang begitu ya bilangin aja bahwa ini produk pasti bekerja karena sesuai paten. Cuma nggak bisa diperintah, kamu perbaiki dulu ini, nggak bisa. Beda stem cell, kalau suntik stem cell kan bisa, yang jantungnya bermasalah, suntik aja di jantung bisa benar. Kalau produk kita kan makanan kesehatan yang merangsang sel ini nggak bisa diperintah. Benerin dulu saya punya asam urat, nggak bisa. Jadi bilang aja sama mereka kalau ada kasus kayak begitu, kasih tahu bahwa ini produk pasti karena paten ini nggak mungkin paten ini nggak mungkin keluar kalau produk ini nggak bekerja, dan paten itu diakui oleh negara loh, lembaga loh ya, tapi negara yang ngaku negara yang memberikan penghargaan kepada AFC. Jadi sabar aja Bu ya, insya Allah akan kerja. Cuma kita tahu yang mana dibenerin, kita nggak tahu. Mungkin ada sesuatu di badannya ibu yang lebih parah, itu dibenerin. Bersabar aja Bu, pasti terjadi.
Iya, iya Pak Haji, mungkin Itu tingkat sih kalau pengalaman kami ya. Kalau yang ngerasa sih dikit banget sih, jarang banget. Biasanya rata-rata yang konsumsi malah cepet banget. Tapi kalau dia bilang ada yang berhari ada sampai ber 2 bos, 6 bos nggak ngerasain, aduh jarang banget. Paling 1-2 kasus. iya betul. Iya banyak juga sih yang saya sudah sembuh begitu. Kalau yang bersabar Pak Haji, mungkin tingkat pemahamannya saja Ya. terkait pasien ini Pak Haji. Ada makanya Betul, kan kadang pasien-pasien di desa kalau yang intelektual lah bisa mungkin dia. Tapi ini Ya. bapak-bapak yang di desa ini itu Pak Haji mungkin. Iya, Ya. betul. Yap, terima kasih Pak Haji. Ya, Sehat ya, selalu. sama-sama. Yo, yang lain ada nggak? Ada dari Ayo, Gorontalo, silakan. Pak. Ya, Bu Mariam. Terima kasih kesempatannya. Saya Mariam dari Gorontalo. Pertanyaannya, Pak, begini. Bagaimana cara kami meyakinkan kepada orang, teman, atau keluarga yang mana produk ini halal, tapi belum ada label dari MUI? Karena Ya. paling banyak kami sering menemui di lapangan itu pertanyaan seperti itu, Pak. Betul. Ini halal atau belum? Kami Ya. jawab halal, tapi ditanya, mana label MUI-nya? Begitu, Pak. Terima Ya. kasih. Oke. Sekali lagi ya, Islam di seluruh dunia sama. Ya. Jadi kalau Jepang sudah menyatakan halal, ya ngapain Indonesia nyatain halal lagi? Karena Al-Qur'annya kan sama, hadisnya sama. Cuma ada beberapa orang yang belum mengerti tentang hukum Islam. Dia merasa bahwa kalau belum MUI belum halal. Padahal MUI juga sudah menyatakan bahwa halal Jepang itu diakui, halal Australia itu diakui, halal Amerika diakui. Kenapa harus diakui? Karena siapa tahu halal-halalnya dibuat-buat. Mungkin ada kandungannya produknya yang mungkin maaf ya, mungkin ada alkoholnya lah, mungkin ada ada zat babinya lah atau apa. Ya mungkin ada beberapa negara tidak peduli dia nyatain halal. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau Majelis Ulama menyatakan bahwa halalnya Jepang itu diakui, ya halalnya Australia, halalnya Inggris itu diakui. Jadi kalau ditanya, Pak, halalnya Indonesia mana nih? Kenapa kok belum ada? Ini produk halal betul? Enggak. Halal karena halalnya halal Jepang, dan halal Jepang itu diakui di Indonesia. Nah, terus Indonesia kapan ada MUI? Nah, ini lagi dikerja, ya. Ini lagi dikerja. Kalau janjinya si Pak Ernest, mudah-mudahan tahun ini kita sudah ada halal MUI-nya. Itu dia Mbak Mariam. Yuk, ada lagi? Saya Pak tanya Yeah. dari Surabaya. Pengalaman saya prospek temen kan Pak. Ya. Baru gabung, jadi bonusnya kan kita masih sedikit ya Pak ya. Ya. Terus habis itu kita udah jelas-jelasin sampai ke bonus-bonusnya semuanya. Terus dikat sama dia, wes gini aja loh Mbak, nunggu kamu sukses dulu baru nanti saya gabung. Kalau ada kata seperti itu gimana ya Pak cara jawabnya? Karena kita kan masih baru gabung ya, bonusnya masih alhamdulillah lah. Kalau nggak sedikit ya nggak sedikit, maksudnya ya sedang-sedang masih baru gabung soalnya. Kalau ada orang yang kita prospek dia jawab seperti itu, kita bagaimana jawabnya? Minta tolong dibantu Pak Mansur. Ya, kalau kata-kata Pak Niko ya selalu saya pakai juga. Manusia kan banyak di dunia. Kalau ini udah dijelasin panjang kali lebar, luas kali panjang, belum gagap, udah tinggalin aja. Ya, karena pasti nyesel juga. Karena yang ngapain fokus kepada satu orang yang benar-benar nggak mau ngapain. Buang-buang tenaga, mendingan cari lagi orang, pasti banyak. Dan ketika kita sudah di atas, baru dia kaget, oh bener ya, ternyata bener ya, nyesel saya nggak gabung dari kemarin. Ya iyalah, kamu kemarin kemana aja? Memang kami bohong, kami pernah bohongin kamu, enggak lah. Nah, cuma biasanya ya, kalau tips, kalau member baru presentasi, jangan pernah presentasi bonus, ya aja upline Anda yang sudah sukses. Oh iya. Jangan Oke. coba-coba, ayo ada bisnis bagus, ya. Berapa penghasilan? Bisa 100 juta, 200 juta sebulan. Kamu dapat berapa? Belum, masih dikit. Ya, jangan, pasti ditinggal. Ya, coba aja upline. Ya, coba aja upline. Kalau upline-nya dekat, enak sih. Kalau upline-nya jauh gimana? Ya, bisa lewat Zoom. Ya, atau bisa undang mereka. Kalau ada pertemuan tiap minggu mungkin bisa. Atau aja ke kantor sekalian. Kalau Surabaya kan enak, ada kantor. Aja ke iya. sana. Ada. Iya. Iya. Makasih. Ya, Pak. Ya. Yo, yang lain. Pak Mansur mau tanya lagi dong. Siapa nih? Oh, Bu Lina ya. Ya. Proses terberat Pak Mansur selama join di AFC, apa itu? Proses yang dialami terberatnya paling nggak enaknya, Pak? Apa ya? Karena udah biasa ditolak jadi kayaknya apa ya? Karena
apa tantangannya multi level cuma atu ditolak itu aja. Kalau tantangan apa ya? Biasa ya Pak ya. Iya, maksudnya kalau ditolak mah itu mah Mas, bukan lagi sarapan pagi, makanan tiap hari kita. Ada presentasi di sini udah kasih makan habis puluhan juta, ternyata nggak ada gabung, masa bodoh. Begitu dia tahu lagi kembali lagi ke kita ntar kita tutup. Jadi masalahnya apa ya saya? Palingan itu aja sih kemarin, robot-robot itu yang bikin kesel juga. Karena orang sudah sama tempat ini, tiba-tiba dia datang, downline saya pada ini, terutama teman-teman dari China sih ya, itu pada lari semua, ya main apa ditinggalin AFC-nya. Iya, ditinggalin AFC-nya, main di sana, walaupun saya sekarang ketawa-ketawa. Karena kemarin dia bilang, ayo Pak gabung Pak, di sini bisnis ini nggak ganggu AFC, pokoknya duduk manis terima duit. Nah, sekarang saya ketawa, halo gimana kabar? Udah Pak udah tutup bisnisnya, ya makanya siapa suruh gabung? Ya enakan di AFC kan? Iya Pak enakan di AFC, nggak ada masalah, ya nggak ada apa namanya nggak ada kerugian. Nggak ada jantung nggak ada degan. Kalau di tempat yang lama Pak ada degan saya, iyalah. Makanya di FC aja. Jadi itu sih kalau masalah sih apa ya biasalah ditolak kalau orang multi level itu cuma satu loh. Modal kita kecil, ya bahkan bisa nggak pakai modal. Apa ya pokoknya semua di multi level itulah sebabnya kenapa selalu saya bilang sama teman-teman, saya cinta multi level, sangat cinta walaupun multi level. Walaupun jabatan saya sebagai kepala cabang, saya pasti resign. Karena kenapa? Multi level itu bisnis itu kerjanya nggak lama, paling lama 3 bulan, tim sudah jalan, udah kita udah santai. Tapi kalau Anda dunia kerja, ya Anda dunia apapun namanya ya, mau marketing, mau kerja, mau hotel, pasti tiap bulan target, tiap bulan target, sampai mati. Ya, teman saya tuh, dia di Toyota, 30 tahun di Toyota, ya jual mobil. Mbak tiap bulan dikasih target, iya Pak tiap bulan. Sampai kapan? Ya, sampai berhenti di Toyota. Ya Allah, susah banget hidupmu saya bilang 30 tahun gitu. DFC aja, tim kamu jalan, kamu udah kepala cabang, udah selesai. Ya, pokoknya caranya gimana? Cukup aja 2. Pas saya nggak bisa ajak 2, ajak ke sini ke kantor. Pas saya nggak bisa ajak ke kantor, ya udah cari restoran, kita ajak makan 2 orang. Udah gitu aja. Jadi nggak ada kata-kata sulit di sini, jadi nggak ada kata-kata yang membuat mereka bahwa jalan DFC itu susah, nggak ada. Jadi ya Mbak. Ya, yang di luaran juga belum tentu lebih enak ya Pak ya. Benar banget. Oke. Aja udah betul. Iya, Pak Mansur, Pak Mansur sekarang sampai hari ini di posisi Pak Mansur yang sekarang ya. Pak Mansur masih aktif rekrut pribadi atau lebih fokus ke gali kedalaman Pak? Kalau saya tetap promo di Facebook, saya tetap bayar Facebook, saya tetap bayar Google, saya tetap bayar YouTube, ya. Tapi kalau ada closing, saya tanya daerah mana? Oh saya Jogja hubungi ini. Saya Surabaya hubungi ini. Oh saya Kendari hubungi ini. Jadi saya nggak pernah sponsori lagi. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Niko, Pak kalau bisa kami yang level Shogun janganlah dikasih target juga untuk dapat reward jalan-jalan. Karena kami nggak pernah lagi sponsori. Benar ya Pak Eka ya? Ya. Karena kami ini kalau mau merekrut lagi ya kasihan member lah. Mendingan member kasih aja. Kami yang udah level-level Shogun. Kalau bisa, ya mudah-mudahan Pak Niko. Biasanya sih Pak Niko sama Pak Mek itu pakai nama orang lain di sini. Biasanya dia ngumpul-ngumpul gitu. Ya, jadi kalau bisa level Shogun ya jangan dikasih target lagi ya, kasih aja fee ya supaya kami yang punya member ya kalau ada calon member yang mau gabung kami kasih mereka. Karena memang saya begitu Pak. Saya dari dulu sampai sekarang nggak salah sponsor saya hanya 60. Ya, jadi kalau punya ada yang telepon saya Pak Mansur, saya pengen kenalin produk, ya Anda tinggal di mana? Oh saya tinggal di Kendari. Oh Kendari hubungi ini. Ya kayak gitu. Pak saya tinggal di Medan kemarin ya, saya tinggal di Medan. Oh hubungi ini. Pak saya tinggal di Aceh, hubungi ini. Jadi saya nggak sponsori lagi enggak. Yang kedua enaknya begitu ya, enaknya kalau punya begitu, tim juga jadi semangat. Wih ternyata saya punya teman udah punya teman bersama di sini. Ternyata Pak Mansur juga bantu saya. Ya, itu jadinya. Coba kalau saya sponsori semua, jadi Superman, capek Pak. Capek loh jadi Superman, terbang ke sana, terbang ke sini ya, bantu sana, bantu sini. Coba kalau semuanya punya tim ya, mereka jalan sama-sama, lebih santai Mbak. Itu dia Mbak. Kalau roadshow gitu yang jaga kandang kantor siapa Pak? Adalah, udah rekrut adik sendiri. Adik saya suruh resign, dia udah 10 tahun di PLN, saya bilang kamu resign aja. Di AFC lebih keren. Dan resign beneran?
Udah resign. Udah 10 tahun dia di PLN. Maklum ya, namanya juga pegawai ya Mbak ya. Saya kan udah rasain. Saya kan 14 tahun kerja. Walaupun gaji 8 juta sebulan, itu saya nggak bisa capai impian saya. Ya, tapi lewat multi level saya bisa cepat hasilin semua apa yang saya cita-citakan. Makanya saya bilang sebelum kamu terlambat, selagi kamu masih kuat, selagi kamu masih punya banyak teman, segera ya fokus saja di AFC. Dan ini untuk teman bapak-bapak ya, selalu saya ngomong di beberapa pertemuan ya. Kalau saya ketemu pejabat penting pun, saya ketemu bupati pun, saya pasti saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita punya jadwal, semua kita punya ada batas kerja. Batas kerja kita adalah pensiun. Ya, selalu saya bilang gitu ya. Jadi saya kalau pembuka itu saya buka paradigmanya mereka. Ya, kita semua punya jabatan punya batas kerja namanya pensiun. Ketika Bapak Ibu pensiun, apa yang Anda lakukan? Ya, kebanyakan jawab adalah bisnis. Terus bisnis apa? Nggak tahu, Pak. Ya, nah, itu dia. Terus kalau mau bisnis ternyata bangkrut, duitnya mau cari di mana lagi? Udah habis. Ya nggak tahu, Pak. Pokoknya begitu pensiun, kami bisnis. Nah, saya bilang, selagi Bapak masih kerja, selagi Bapak masih kuat, selagi Ibu masih kuat, selagi Ibu ya, jabatannya masih laku, selagi tanda tangannya masih laku, segera promoin ini produk, ini bisnis. Dan nggak lama, begitu tim jalan, udah fokus. Ya, fokus aja ke begitu tim jalan, ya udah kembali lagi ke kerjaan Anda. Baru tetap bantu tim, bina tim, kita jalan sama-sama. Ya, jadi itu kata-kata pamungkas ya, siapapun saya temuin, ya mau pejabat, bupati, wali kota, pasti saya bilang, Pak, kita punya batas kerja semua, yaitu adalah pensiun. Setelah pensiun mau ngapain? Ya, beda kalau dia udah orang kaya, ya kalau orang kaya udah punya kos-kosan banyak, punya harta banyak, ya nggak bisa kita ngomong kayak begitu. Tapi kan kebanyakan yang kita temuin kan orang yang bukan orang kaya. Jadi selalu saya bilang, Pak, punyalah investasi yang besar. Teman-teman juga begitu ya. Punyalah investasi yang besar. Investasi yang besar adalah kos-kosan, itu yang paling bagus. Punyalah ruko, punyalah apartemen yang bisa disewain. Ya, kasih info ke dia, Pak, untuk bangun kos-kosan itu miliaran. Duitnya dari mana? Kalau dari kerja nggak bisa. Itu dari mana? Dari bisnis. Ya, bisnis yang paling bagus adalah AFC. Itu dia, Mbak. Ya, jadi pokoknya kita sudah di perusahaan tepat. Jangan ragu lagi. Ya, oke Pak Mansur. Tak terasa kita sudah 1,5 jam ini berbincang-bincang, dan mungkin Pak Mansur bisa kasih kata-kata penutup gitu ya, kata-kata semangat buat teman-teman, terutama mungkin yang saat ini yang baru mendengar tentang apa itu AFC dan mereka itu masih tergabung di dalam satu perusahaan lain atau misalnya masih jadi karyawan. Nah, bagaimana Pak Mansur mungkin bisa memberikan masukan kepada mereka, buka mindset mereka, bahwa mungkin di antara mereka itu kepingin gitu loh Pak, mendengarkan semua apa yang Pak Mansur jelaskan malam ini, mereka itu kepingin, tetapi ada rasa takut untuk melangkah. Ya. Nah, mungkin ada tips dari Pak Mansur sebagai penutup bincang-bincang kita malam ini, Pak. Silakan. Ya. Jadi teman-teman yang baru gabung, yang baru kenal AFC, maupun yang sudah lama, ya, bahwa jangan ragu lagi di AFC. AFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. AFC satu-satunya perusahaan yang punya MIMS, satu-satunya perusahaan yang terdaftar yang punya uji klinis, satu-satunya perusahaan yang punya paten. Dan untuk mendapatkan sebuah uji klinis butuh 5-7 tahun, mendapatkan sebuah paten butuh 7-10 tahun. Jadi nggak cepat ya, dan butuh yang lama sekali. Jadi itu satu keunggulan yang pertama kita adalah perusahaan. Yang kedua, kita punya MIMS-nya, kita ada uji klinisnya, kita ada patennya. Produk kita adalah produk Jepang. Ya, itu juga yang membuat. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu, yang jalankan AFC, jangan ragu lagi. Karena kenapa? Kita sudah di perusahaan yang tepat. Yang kedua, kerjanya gampang banget. Ya, kenapa saya bilang gampang banget? Karena kita hanya ngerekrut 2 orang dan cukup jadi member. Ya, cukup jadi member aja, Pak. Untuk jadi member kan 2 bos, saya nggak punya dana, ya udah cari orang sakit 2, selesai. Ya, setelah cari orang sakit 2, ya Pak, Anda sudah jadi member, ya udah kumpulin teman-teman, panggil upline Anda. Ini bisnis sangat mudah loh, saya bilang bisnis sangat mudah dibandingkan bisnis yang lama. Saya pernah di asuransi, ya, waktu saya kerja di asuransi, saya harus duduk di rumahnya orang kadang berjam-jam. Kadang saya karena dicuekin sama tuan rumah, ya udah terpaksa main sama kucingnya, kadang rawat tanamannya hanya untuk closing satu polis loh. Menderita banget loh sebagai agen asuransi.
Tapi di AFC enggak. Ya, kita hanya teman ngajak teman kumpul, kita ngajak teman ngajakin makan, ayo yang mau rubah hidup, yang mau rubah masa depannya, ayo kita jalan-jalan sama-sama. Ya, nanti kami bantu ya, nanti kami bantu presentasi, nanti kami bantu bicara. Tugas Anda hanya mengundang. Ini bisnis sangat mudah teman-teman ya. Kenapa selalu saya setiap dapat pekerjaan bagus saya resign. Selalu dapat pekerjaan bagus. Kenapa? Bisnis multi level itu bisnis sangat mudah. Modalnya kecil, nggak pakai karyawan, nggak pakai gudang, nggak pakai transportasi, nggak pakai apa lagi ya. Semua sudah terpusat semua ya. Dan kita bisa menjadi ownernya. Ya, bukan lagi manajernya. Kalau manajernya kan digaji, kalau kita kan ownernya. Bahkan gaji saya itu bisa mengalahkan penghasilan kita punya founders. Ya, kayak Pak Budi Darwin. Pak Budi Darwin itu pasti bonusnya lebih besar daripada founders kita. Ya, padahal founders kita pusing luar biasa mikirin produk lah, mikirin inovasi lah, mikirin marketing lah. Pak Budi Darwin duduk-duduk manis, terima 2 miliar, kadang 3 miliar per bulan. Ya, nggak pakai biaya-biaya lagi, nggak bayar karyawan, nggak bayar ini dan sebagainya. Makanya teman-teman, ya jangan ragu lagi di AFC. Ya, jangan ragu lagi. Ayo fokus bentar aja, nggak usah lama-lama sampai puluhan tahun. Ya, bentar aja fokus di AFC. Bangun tim Anda, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kalau Anda nggak pintar bicara, ajak upline Anda. Kalau Anda nggak pintar presentasi, bangun tim Anda, ajak teman-teman Anda. Ya, jadi upline, sebagai upline juga jangan kikir, selalu turun ke bawah bantu tim Anda, karena semakin Anda turun ke bawah bantu tim Anda juga makin semangat dan mereka akan suka. Tips terakhir adalah kalau sukses bisa diraih dalam waktu 1 tahun di AFC, buat apa kerja 10 tahun di tempat lain. Itu dia teman-teman. Terima kasih. Terima Mansur, kasih makanya banyak. di tim Pak Ya. training khusus nih Pak. Support training khusus boleh di ini Pak, kurang lebihnya seperti apa gitu Pak? Gimana? Di tim Pak Mansur apa ada training khusus gitu? Training khusus nggak ada ya, karena kenapa kita bersyukur banget AFC selalu sediain semua. Ya, dibandingkan bisnis saya yang lama, saya harus nyari pembicara, saya harus cari materi. Kalau kita kan di AFC semua udah ready. Tiap hari Rabu ada presentasi, tiap hari Sabtu ada dokter, tiap hari Senin ada ada table talk. Jadi saya terus terang kalau teman-teman mau cari motivasi, pelajaran, semua ada di YouTube. Semua keren. Ini perusahaan ini benar-benar keren banget. Ya, jadi saya nggak pernah lagi ada training-trainingan. Tugas saya hanya LOP tiap minggu itu aja, sama bantu tim turun ke bawah. Itu dia Mbak, karena perusahaan udah lengkap banget. Ya, kita kemarin kan ya sampai 3 minggu ya kita training sama siapa yang jago multi level ini kemarin. Siapa sih namanya? Lupa saya. Pak Purba ya. Ya, Pak Purba. Ya, Pak Purba Jaya. Itu dia. Jadi training saya nggak ada. Ya, karena semua sudah di perusahaan. Ada lagi Mbak? Sudah Bu Lina? Ya, sudah cukup. Terima kasih Pak Mansur. Tani. Oke. Yang lain sudah nggak ada ya? Iya. Ini udah Makassar udah setengah 10 malam. Yang terakhir nih. Yeah. Kenapa? Ya, Makassar udah setengah 10 malam. Saya harus berangkat jam 4:30 ke bandara ntar besok. Iya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak Mansur. Semoga 1,5 jam ini membawa berkah bagi kita semuanya ya teman-teman. Ya. Jadi satu hal yang dibicarakan oleh Pak Mansur tadi bahwa kita ini nggak melulu hanya mencari harta, tapi semoga kita berbuat sesuatu ini loh yang dikenal orang, bukan dari apa cuma yang orang lain lihat dari diri kita, tetapi apa yang kita perbuat kepada sesama kita. Jadi terima kasih atas waktunya malam hari ini dan join lagi di acara Zoom Winners berikutnya foto-foto yuk. Di hari Minggu ya. Ayo. Foto yuk. Terima kasih Pak Mansur. Ya. Foto-foto yuk. Foto dulu teman-teman. Ya, dulu. ayo dibuka semua ini open cam, kita foto bareng-bareng sama Pak Mansur nih. Ayo semua nyalain ininya, kameranya. Nih siapa yang mau screenshot nih? Kalau saya pakai HP nggak bisa. Saya Mamuju mau screenshot dulu Pak Mansur. Mari, harus ya. pakai laptop ya. Saya punya juga bukan laptop. Iya, aku pakai laptop sini. Yang pakai laptop siapa? Bisa bantu screenshot? Udah nih aku udah.
Jadi teman ini Ya, sudah slide oke. kedua ya. Jadi ini udah slide kedua, saya foto lagi. 1, 2, 3. Nah, ini slide ketiga. Ini ada 8 slide nih, banyak juga ya. Oh, slide ketiga nggak pakai foto. Semua pakai apa? Nggak ada yang pakai wajah, semua Semua foto. gelap. Udahlah, ini aja nih yang slide 1 dan slide Ya. 2. Udah lumayan nih. Makasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ya. ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih Pak Terima Mansur. Selamat Terima malam. kasih Pak Baik. Mansur. Terima Selamat kasih. malam. Malam semua. Malam. Assalamualaikum. Thank you Pak. Oke, Thank you, Pak. ketemu Thank ya you. Borobudur ya. Siap. Ya. Ya teman-teman, sampai ketemu di Borobudur ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Salam.